TV Desa, berkat jati diri bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Bapak Panglima TNI, terima kasih banyak kepada Pak Panglima menyempatkan diri untuk hadir. Kehadiran Bapak akan sangat berarti untuk membangun desa dan juga memberikan semangat kepada rekan-rekan kepala daerah. Kemudian yang saya hormati ini bos saya nih, Pak Gubernur Kalimantan Timur, Pak Isran, Ketua Asosiasi Gubernur seluruh Indonesia, Pak Isran. Makasih Pak. Karena beliau kalau setiap sambutan pasti ngomongnya yang terhormat bos saya Mendagri. Saya bilang saya bos saya juga ini. Kemudian yang hormati rekan-rekan gubernur yang hadir sini, Pak Gubernur Bengkulu, Kalimantan Barat, Riau, Lampung, Jambi, dan Banten, dan juga ada yang hadir secara virtual. Kemudian Ketua Asosiasi Bupati yang hadir sini, pemerintahan kabupaten, Pak Sutan, Bupati Darmasraya, Pak Bima Arya, Ketua Asosiasi Pemerintahan Kota, nggak bisa hadir karena beliau juga hari ini ada acara dan besok juga sebetulnya saya juga diminta hadir. Semua nanti acara kegiatan teman-teman Apeksi Pemerintahan Kota, ada acara rakor juga nasional di Makassar. Kemudian rekan-rekan Eselon 1, Pejabat Pimpinan Tinggi Media, baik dari Kemendagri, kemudian juga hadir dari Kemenko PMK, Bappenas, BPPT, Kemendes, PDTT, Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung, Mabes TNI, dan juga saya berterima kasih kehadiran Ibu Inurnela Hasana dari World Bank, Senior Social Development Specialist for Sustainability, Inclusion GP. Terima kasih kehadirannya Ibu. Kemudian rekan-rekan Bupati, Wali Kota yang hadir, juga Kepala Dinas yang menangani masalah pemerintahan desa, rekan-rekan kepala desa yang hadir baik perwakilan di sini karena memang tempatnya nggak cukup untuk 75.000 orang, maupun yang hadir secara virtual live streaming. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa masih diberikan nikmat, sehat dan kekuatan untuk hadir di acara ini. Dan saya secara pribadi maupun dalam kapasitas sebagai Mendagri berterima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian untuk hadir di acara jargonnya disebut dengan P3PD, Program Penguatan Pemerintahan Pembangunan Desa. Kami ingin menyampaikan sedikit latar belakang atau orang Prancis bilang raison d'être, yaitu filosofi kenapa acara ini diselenggarakan. Kita tahu bahwa salah satu visi Bapak Presiden pada saat menjabat tahun 2014, periode pertama, itu adalah membangun dari pinggiran. Pinggiran ini adalah satu di pedesaan, rural, yang kedua adalah perbatasan. Dan tidak tanggung-tanggung, ada sejumlah langkah yang dilakukan oleh Bapak Presiden untuk memperkuat desa. Yang pertama adalah regulasi. Lahirnya Undang-Undang tentang Desa tahun 2014. Di akhir periode Bapak SBY, tapi kemudian dieksekusi oleh beliau dengan sejumlah regulasi turunan. Kemudian beliau juga di awal kabinet membentuk khusus menteri yang menangani desa, yaitu Mendes PDTT, yang di kabinet-kabinet sebelumnya belum pernah ada. Dan yang lebih amat berarti untuk desa, adanya alokasi dana desa. Semenjak tahun 2015, lebih kurang setiap tahun 70 triliun. Jadi desa mendapatkan anggaran antara 800 sampai dengan berapa Pak Eko? Hampir 2 miliar, 3 miliar ya.
yang tertinggi per desa. Nah, kalau kita melihat dari undang-undang ini, terjadi perubahan paradigma yang luar biasa, yang sadari atau tidak sadari. Desa yang tadinya merupakan hanya komunitas masyarakat, menjadi bagian dari sistem pemerintahan, yaitu pemerintahan terkecil, pemerintahan desa. Kemudian berlanjut lagi dengan adanya aturan dalam undang-undang desa, kepala desa dipilih oleh rakyat secara langsung. Jadi menampilkan wajah demokrasi, direct election. Bukan hanya kepala desa, ada juga perangkatnya, perangkat desa. Bahkan ada juga penyeimbangnya, DPR-nya lah gitu. Yang namanya Badan Musyawarah Desa, Bamusdes. Jadi demikian besar perubahan yang terjadi di desa. Dan kami kira visi Bapak Presiden ini sangat tepat. Tadi kita sudah mendengar testimoni dari sejumlah pejabat, salah satunya yang saya tangkap tadi dari Pak Lanyala, Ketua DPD. Desa menjadi sentra-sentra ekonomi baru. Nah, ini kalau kita melihat di negara-negara lain, kita masih belum terlambat. Di Jepang dan di Korea, urbanisasi sedemikian derasnya. Dan ini membuat permasalahan yang sangat serius di Jepang, di Korea Selatan, dan di negara-negara yang mengikuti fatsun dinamika pembangunan yang ada seperti di dua negara itu. Masyarakat yang ada di desa pindah ke kota. Kalau kita lihat di Jepang, hampir 80% penduduknya terkonsentrasi di 3 megapolitan: Tokyo, Kyoto, Osaka. Di Korea hanya 2. Satu adalah di megapolitan Seoul, dan di selatan megapolitan Busan. Apa yang terjadi di kota? Generasi muda pindah ke kota. Di kota mereka hidup dalam gaya hidup kota. Iklim yang sangat kompetitif. Lifestyle mereka berubah. Kebutuhan living cost, biaya hidup sangat tinggi. Sehingga mereka harus survive di kota dengan segala glamor kehidupan kotanya. Iklim yang kompetitif membuat mereka fokus pada pendidikan, pekerjaan, dan berusaha untuk mendapatkan penghasilan yang bagus, yang baik. Akibatnya yang terjadi, stres, angka kasus bunuh diri tinggi. Yang kedua, mereka juga terlambat untuk menikah. Bahkan ada yang tidak mau menikah. Di salah satu survei, saya pernah membaca, itu bahkan satu survei ini nggak lucu nih emang ini. Usia 30 tahunan di Jepang, ada 15% bukan hanya belum pernah menikah atau belum pernah pacaran, bahkan belum pernah mengalami, mohon maaf dengan segala hormat, belum mengalami sexual experience, pengalaman seksual. Bayangkan. Makanya saya untuk beberapa waktu ke depan saya minta teman-teman dari Kemendagri jangan ada yang studi banding ke Jepang, saya bilang gitu. Iya. Nah, ini membuat kemudian yang terjadi masalah yang sangat luar biasa. Saya tahun lalu mendampingi Bapak Wapres waktu pemakaman Shinzo Abe, Prime Minister yang ditembak, temu dengan Gubernur Tokyo, Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Kabinet, dan beberapa tokoh lain, Gubernur Hokkaido. Mereka menyampaikan masalah yang sama, yaitu masalah minus pertumbuhan penduduk, minus population growth.
Jumlah yang meninggal lebih banyak daripada yang lahir. Kemudian tingkat harapan hidup karena kesehatan yang bagus, konsumsi yang bagus, membuat terjadi aging population. Penduduk usia dewasa tua itu banyak sekali. Jadi mereka berbentuk piramida terbalik. Banyak sekali usia tua, kemudian usia yang muda sedikit. Nyari lapangan pekerjaan sana mudah. Jadi fighting spirit untuk mencari pekerjaan agak kurang karena lapangan kerjanya lebih banyak daripada yang lahir. Nah, ini membuat mereka membutuhkan tenaga kerja dari luar. Sayangnya yang bahasa Korea mau bahasa Jepang susah gitu kan. Kalau enggak kita bisa impor yang banyak sebetulnya. Ini peluang buat Indonesia sebetulnya. Nah, di Korea juga terjadi demikian. Nah, bagaimana terjadi dengan desa? Desa ditinggalkan. Desa-desa diisi orang tua. Teman saya ada satu orang Korea, usia 70 tahun. Saya bilang, ini udah 70 tahun di sini udah tua. Oh enggak, saya kalau pulang ke desa saya termasuk anak muda katanya gitu. Iya, karena yang lain umurnya 70 tahun ke atas semua. Terjadi ketimpangan pembangunan antara kota dan desa dan menyebabkan masalah nasional, yaitu kurangnya pertumbuhan penduduk. Nah, kita terbalik. Kita demografi kita berbentuk piramida. Kecil usia tua, tapi anak mudanya yang lahir banyak sekali. Banyak anak, banyak rezeki gitu. Iya, kawin muda banyak. Ini di satu sisi memberikan peluang bonus demografi karena membutuhkan angkatan kerja yang besar untuk produksi. Nah, kita memiliki bonus demografi, angkatan kerjanya banyak. Tapi kalau seandainya dia nggak sehat karena stunting misalnya, dia tidak terdidik dan nggak terlatih, ini akan menjadi beban, burden. Jadi bukan demographic bonus, yang terjadilah demographic disaster, bencana demografi. Makanya Bapak Presiden mengenjot terus pendidikan, latihan, pendidikan, kesehatan, stunting. Kenapa? Supaya yang generasi muda yang bonus ini, pertumbuhan penduduk yang sangat cepat ini, mereka harus disalurkan menjadi tenaga kerja yang unggul. Jangan sampai menjadi beban bagi yang lain. Nah, dalam konteks hubungan kota dan desa, maka program Bapak Presiden untuk memperkuat desa sangat tepat di kondisi Indonesia seperti ini. Kita mau mencegah terjadinya fenomena seperti Jepang dan Korea. Kita ingin mencegah terjadinya urbanisasi. Beban akan muncul di kota-kota. Oleh karena itu desa harus diperkuat. Desa harus menyiapkan menjadi lapangan pekerjaan baru. Bahkan ada istilah bekerja di desa, tapi rezekinya rezeki kota. Banyak yang berpendapat begitu. Kemudian desa harus menjadi sentra-sentra ekonomi yang baru, tidak hanya mengandalkan kota. Meskipun saat ini jumlah penduduk kota kita menurut data Dukcapil sudah mulai lebih banyak di kota daripada desa. Lebih kurang 51-52% ada di kota. Tapi masih 40-an persen, 48-49% ada di desa. Itu kondisi Indonesia sekarang. Beda jauh dengan Jepang tadi, 80-an persen di kota. Desa tertinggal. Di COVID, kalau waktu COVID kemarin banyak kembali. Dari kota-kota Tokyo dan lain gak kuat mereka. Ditambah lagi dengan penyebaran banyak di kota, COVID, kembali ke desa. Kalau berdasarkan Google itu jual rumah, sale, house, village, Japan. Itu kata kuncinya. Banyak sekali rumah-rumah yang mau dijual di desa, bahkan ada yang gratis, boleh diambil. Bahkan ada harganya cuma mohon maaf $50, rumahnya besar. Tapi harus merenovasinya, dan kemudian harus menempatinya tempatnya sepi, nggak ada orang. Itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu, program memperkuat desa ini menjadi sangat vital untuk
kepentingan bangsa Indonesia ke depan. Dan ini yang disampaikan Bapak Presiden dalam banyak kesempatan. Persoalannya adalah uangnya ada, sistemnya sudah, regulasinya sudah ada. Ada Kementerian Desa, ada Kementerian Dalam Negeri khusus untuk konteks masalah perangkat desa, programnya oleh Kemendes. Persoalannya adalah kemampuan teman-teman yang mengawaki, yaitu para kepala desa, perangkat desa, dan badan musyawarah desa. Karena hasil daripada pemilihan langsung, maka siapapun bisa menjadi kepala desa. Sepanjang disukai, elektabilitasnya baik, popularitasnya baik di desa, dia terpilih. Apapun latar belakangnya. Dari yang ngerti birokrasi, sampai nggak ngerti birokrasi. Dengan adanya sistem pemerintahan desa, meskipun aparat desa bukan ASN, belum masuk undang-undang ASN, belum dibunyikan dalam undang-undang desa. Tapi sudah menjadi birokrat dan mengurusi uang negara. Tadinya enggak ngurusin tanah bengkok mungkin, hasil dari rakyat desa sendiri. Ini enggak uang negara. Nah, kita memiliki mekanisme manajemen tersendiri, manajemen administrasi negara tersendiri untuk mengatur pemerintahan desa. Oleh karena itulah kita perlu memperkuat pemerintahan di desa, terutama kapabilitas para perangkatnya, kepala desa, perangkat, dan Bamusdes. Nah, kemudian saya hampir setiap minggu, tadi saya sampaikan kepada Pak Panglima, setiap minggu saya tanda tangan permintaan dari kejaksaan atau dari kepolisian untuk saksi ahli untuk memeriksa kepala desa sebagai tersangka. Tiap minggu kami terima. Dan kita penuhi pasti, karena kita patuh hukum. Tapi kita dalam satu sisi lain kesian dengan teman kepala desa. Ya ada yang mungkin melakukan tindak pidana korupsi dikarenakan memang niatnya yang buruk. Tapi ada juga yang karena ketidaktahuannya. Oleh karena itulah kita perlu mencegah supaya teman-teman kepala desa jangan sampai berurusan masalah hukum apalagi tersangka. Dalam bahasa ilmiahnya, keep them out of jail. Jaga mereka jangan sampai masuk penjara. Itu lebih baik dibanding menegakkan hukum karena mereka melanggar hukum. Nah, dalam konteks inilah kemudian kita berusaha untuk merangkul berbagai pihak bagaimana caranya memperkuat teman-teman perangkat desa, terutama kepala desa. Yaitu tidak ada jalan adalah dengan melakukan pelatihan. Dan ini kita bekerja sama dengan World Bank. Saya berterima kasih banyak kepada Bank Dunia yang telah membiayai program ini. Program ini targetnya adalah 75.000 lebih kepala desa dan dibuat dalam 2 gelombang. Kita paham ini program sudah lama direncanakan dari tahun 2020. Dan sebetulnya mau dieksekusi tahun 2021, tapi ada Covid. 2022 masih ada Covid lagi. 2023 Covid selesai, tapi ada pemilu. Sudah mulai November nanti kita akan masa kampanye. 14 Februari itu pemilu legislatif dan presiden wakil presiden. Babak pertama. Kalau ada babak kedua tanggal 28 Juni. Kalau saya tidak salah, 28 Juni 2024. Nah, kita mencari pintu jedah waktu, time window. Tidak mengganggu tahapan pemilu, tapi programnya harus jalan terus. Nah, kita laksanakan hari ini kick off, dan program ini akan dibuat 2 gelombang, mentarget lebih kurang hampir 65.000 kepala desa, baik secara fisik maupun hybrid, diutamakan hybrid, ada yang fisik dan ada juga yang hadir secara virtual. Dibagi berzona, berlangsung sampai dengan, kalau tidak salah bulan Oktober Pak ya. Ya, Juli, Agustus, September, Oktober, selama lebih kurang hampir 3 bulan. Dan kemudian di gelombang pertama,
kita mengganggu tahapan kampanye November. Nah, itu gelombang keduanya setelah 14 Februari, yaitu Maret, April, Mei, 3 bulan. Kita tidak mengganggu Juni. Dan oleh karena itu, karena ini ada program desa yang sangat berpengaruh langsung dengan masyarakat dan ada konteks pemilu di sini, maka saya mohon betul untuk kita semua yang terkait dalam pelatihan ini, termasuk para narasumber, tidak menggiring kepada politik praktis, dukung-mendukung siapapun calonnya. Kita murni program inilah program untuk memperkuat kapasitas kepala desa. Ya, ada materi-materi yang pokok yang harus dikuasai kepala desa dan nanti akan kita cek hasilnya pada saat nanti sudah selesai. Yang pertama adalah masalah manajemen dan kepemimpinan. Oleh karena itu dalam konteks ini kita mengundang narasumber paling banyak dari teman-teman TNI. Terima kasih Bapak Panglima TNI karena leadership manajemen di tingkat TNI sangat baik, ya. Terutama masalah kedisiplinan, kemudian kebersihan. Kantor-kantor TNI itu kan bersih. Ya. Ini banyak sekali yang bisa dipelajari. Kewaspadaan nasional, wawasan Nusantara, cinta kebangsaan, NKRI, Pancasila, itu warna itu sangat kental di TNI. Nanti kita akan mendengarkan Bapak Panglima menyampaikan arahan dan nanti video dari Bapak Panglima nanti akan diputarkan dalam setiap pelatihan sampai dengan bulan Mei tahun 2024, 2 gelombang itu. Kemudian juga masalah manajemen pemerintahan. Teman-teman kepala desa harus paham tentang sistem pemerintahan Indonesia supaya tidak menjadi seperti pemerintahan sendiri yang lepas dari kecamatan, dari Pak Bupati, Wali Kota, dari Gubernur, pemerintahan pusat, semua terkait, saling mengkait. Kemudian bagaimana menyusun APBDes, perencanaan program pembangunan tingkat desa. Bagaimana untuk bisa menimbulkan tadi yang disampaikan Ketua Kadin, kemampuan entrepreneurship, kewirausahaan. Karena kita harapkan transfer uang dari pusat tidak hanya diterima, dihabiskan. Uang dari pusat itu sifatnya adalah untuk menjadi pemancing, modal. Dan setelah itu untuk mengembangkan ujungnya adalah kemandirian fiskal. Ada beberapa desa yang bisa menjadi model. Contohnya adalah di Kuta. Kuta Selatan atau Kuta Pak? Kuta Selatan di Bali. Itu mampu menghasilkan 1 tahun 50 miliar untuk desanya. Ada juga yang bisa menghabiskan 7 miliar di Jawa. Beberapa di Jogja juga ada yang bisa menghasilkan lebih dari 5 miliar. Sehingga dia bisa membuat program apa saja dengan anggaran yang ada. Jadi tidak berpikir bagaimana menghabiskan anggaran dari pemerintah pusat. Tapi bagaimana uang ini menjadi modal untuk mendapatkan pemasukan yang benar. Bagaimana membuat BUMDes, Badan Usaha Milik Desa, melihat dari potensi yang ada. Kemampuan menangkap potensi inilah kita harapkan juga menjadi salah satu materi entrepreneurship, kewirausahaan. Kemudian bagaimana untuk mempertanggungjawabkan keuangan, manajemen keuangan, supaya jangan sampai nanti salah kena masalah hukum. Di samping itu juga ada materi yang penting sekali juga adalah bagaimana menghidupkan posyandu dan PKK. Karena posyandu adalah barisan terdepan untuk pelayanan, untuk kesehatan. Kemudian pemberdayaan kesejahteraan keluarga PKK juga. Itu adalah organisasi yang satu network yang paling luas. Kalau Polri TNI mungkin jangkauannya sampai tingkat desa. Teman-teman bupati wali kota tingkat desa. Tapi PKK masuk ke keluarga. Ini harus diaktifkan. Ini juga materi-materi tentang posyandu, PKK nanti akan disampaikan juga. Nah, harapan kita teman-teman kepala desa nanti setelah itu akan memiliki pemahaman tentang
manajemen leadership, tentang pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia, sistem pemerintahan desa, bagaimana menyusun APBDes, bagaimana untuk mengeksekusi, terobosan kreatif untuk mendapatkan penghasilan dengan potensi yang ada, dan kemudian mempertanggungjawabkan keuangannya dengan baik, dan di samping itu juga menghidupkan sektor-sektor yang lain, pendidikan, kesehatan, terutama tadi Posyandu dan PKK untuk menangani masalah stunting misalnya, dan kemiskinan ekstrim. Itulah kira-kira alasan untuk lahirnya kegiatan penguatan pemerintahan dan pembangunan desa ini. Kita memiliki niat yang sangat baik untuk memperkuat desa, dan inilah memfollow up apa yang diinginkan oleh Bapak Presiden semenjak awal masa pemilihan beliau. Saya mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dapat mendukung program ini. Bapak-bapak, ibu gubernur, bupati, wali kota dapat memiliki framework yang sama. Kemudian juga untuk para narasumber juga tolong materi-materi itu yang disampaikan, terutama yang lain tambahan. Dan sekali lagi, sensitif politis, jadi tolong jangan sampai digiring kepada politik praktis untuk pemenangan calon atau siapapun juga. Sekali lagi, kita hanya berpikir bagaimana memperkuat desa agar terjadi pemerataan pembangunan dan mencegah terjadinya fenomena urbanisasi. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih banyak Pengarahan Menteri Dalam Negeri. TV Desa, berkat jati.